Halo guys, welcome back to Teno DJ. Apa kabar semuanya? Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya install Nginx reverse proxy di Ubuntu server ya guys ya. Jadi Nginx yang kita tahu itu adalah sebuah aplikasi web server yang open source ya guys ya. Sekarang itu lagi ngetren banget dipakai di mana-mana, dipakai di sebagian besar server yang sibuk ya guys ya. Nah, di sini sebenarnya ada fungsinya dia sebagai reverse proxy. Jadi reverse proxy itu kalau bisa dijelaskan dari topologi diagram seperti ini guys. Nah, ini ada internet ya guys ya, yang user mengakses ke web server. Nah, biasanya kan user mengakses ke web server, oleh web server tersebut dari request itu akan dikasih ya guys ya, service-nya atau isi dari konten web server tersebut. Tapi di sini tidak guys, beda guys. Jadi begitu dari user dia request untuk web server, nah dia akan melakukan reverse guys. Jadi dilempar tuh guys ke backend server guys ya. Nah di sini ada backend server step 1, step 2 ya guys. Jadi pertama dilempar dulu ke step 1, terus nanti kalau misalnya ada request lagi, lempar lagi ke step 2 dan seterusnya seperti itu guys. Tapi kalau misalnya punya lebih dari 1 2 step, misalnya 3 4 dan seterusnya, dia akan lempar terus guys. Dia akan pakai metode load balance ya guys ya. Nah, apa keuntungannya gitu guys? Keuntungannya adalah jadi untuk banyak request ke web server itu tidak dilayani oleh satu server gitu guys. Jadi dibikin banyak server supaya untuk melayani request tersebut itu bisa dijamin untuk kecepatannya guys ya, dari user ngerasa oh ini cepet banget ini guys untuk akses ke web servernya. Nah itu dia juga yang fungsi kedua tadi adalah health check. Nah health check itu dia akan mengirimkan data ke masing-masing backend server itu, terus dia akan ngecek kalau misalnya dia itu datanya tidak timeout, maka dia akan mengirimkan traffic yang di request oleh kliennya. Tapi kalau misalnya ini server ini putus atau server down, dia tidak akan mengirimkan data tersebut gitu guys. Jadi kita bisa menjamin high availability atau server itu tetap up gitu guys ya, di 24 jam gitu ya guys ya. Oke, sekarang ini saya mau konfigurasi di Ubuntu server, jadi saya gunakan 3 server ya guys ya. Pertama Nginx sebagai master, terus Nginx sebagai slave 1, Nginx sebagai slave 2 ya guys ya. Ini saya udah bikin konfigurasinya gitu guys, nanti tinggal di running aja, jadi supaya teman-teman juga bisa langsung nyobain gitu, karena mudah banget gitu ya guys ya. Pertama kita konfigurasi dulu di slave 1 ya guys ya. Nah ini saya udah bikin ini master server slave 1 slave 2 ya guys ya. Master server di IP nya di 93, slave 1 di IP nya di 94, terus slave 2 di 86 gitu guys. Oke, sekarang kita konfigurasi dulu di slave 1 ya guys. Satu yang pertama kita adalah kita sudo apt update dulu guys. Sudo apt update, pastikan bahwa Nginx yang kita install tuh sudah terupdate dulu untuk package-nya gitu guys. Oke, nah udah ya guys, sekarang kita run ini guys, kita install Nginx-nya. Oke, udah selesai nih install Nginx-nya. Sekarang kita ini guys, kita masukin backend 1 10.7.9.4. Jadi ini sebagai halaman indeks ya guys ya. Nanti kalau misalnya kita buka server Nginx itu halamannya harus buka ini, halaman ini, tulisan itu. Oke, terus kita enable dulu Nginx-nya. Jadi kalau misalnya di enable ini, nanti kalau misalnya server Ubuntu-nya di restart, dia akan langsung up ya untuk service Nginx-nya. Yang kedua adalah selanjutnya adalah sudo systemctl restart Nginx. Oke, udah. Nah sekarang kita pastiin bahwa Nginx sudah nyala ya guys, atau sudah aktif status. Nah, ini aktif running ya guys, berarti artinya dia udah aktif dan udah running. Sekarang kita di slave 2, kita lakukan hal yang sama guys, sudah apt update dulu. Oke, ini lagi ngedownload, lagi ngupdate dulu. Oke, nah terus selanjutnya kita install Nginx-nya di slave 2. Nginx, terus kita ini install yang backend 2 nya.
Habis itu kita enable Nginx nya. Setelah itu kita restart lagi Nginx nya untuk menyalakan service Nginx nya guys ya. Nah ini kita cek lagi apakah sudah aktif Nginx nya. Nah udah deh guys, aktif running ya di slave 2. Sekarang kita konfigurasi di server master. Ini di sudo apt update, jangan lupa ya guys ya, sudo apt update. Sudo apt update. Nah terus kita ini install Nginx ya guys di server master ya. Oke, kita lihat dulu. Nah ini udah selesai guys ya. Kita ini untuk konfigurasinya kita buat dulu guys. Nama konfigurasinya itu load balancer ya. Nah ini kita tinggal copy ini aja nih guys. Oke, copy, paste. Nah ini artinya kan untuk konfigurasi dia akan server yang slave-nya itu sebagai server yang pertama 94, terus yang keduanya itu 96 ya guys. Kalau udah kita save, terus udah kita bikin soft link untuk yang sites available-nya. Oh udah deh guys ya. Berarti kita tinggal copy aja nih. Tadi kan etc set enable load balancer. Berarti kita copy etc nginx sites available load balancer. Oh, jangan lupa pakai sudo guys. Kalau nggak dia akan permission di net ya. Udah. Nah kemudian kita hapus yang defaultnya. Jadi supaya itu dipaksa langsung buka ke halaman yang tadi yang kita buat ya guys ya. Halaman ini backend 1, backend 2. Jadi nggak buka halaman defaultnya Nginx. Oke. Nah terus, nah ini perintah ini sudo nginx strip t itu untuk ngecek semua konfigurasi ya guys. Nah ini udah oke nih untuk konfigurasinya. Sekarang kita enable dulu Nginx nya master. Oke, nah sekarang terus kita reload atau restart juga sama ya guys ya. Reload. Nah terus kita cek statusnya. Status. Ini di master dia udah aktif running ya guys. Nah sekarang kita coba untuk testingnya guys, apakah sudah berjalan atau belum. Nah, ini kita pakai si URL. Nah oke, ini akan dilempar ke backend 1 ya guys ya, ke 10.7794. Kita coba lagi. Nah dilempar lagi ke 86. Kita coba lagi, lempar lagi ke 94, lempar lagi ke 86. Sekarang kita coba untuk buka dari itu ya guys, dari browser ya guys. Oke. Nah ini kan lempar lagi ke backend 1 10.7794. Kita refresh lagi dengan halaman yang sama ya guys. Nah dilempar lagi ke 7786. Nah itu lempar lagi 94, lempar lagi ke 86. Jadi fungsi ini load balance yang internal traffic ini udah berjalan guys. Jadi pertama dari akses ini dia ngakses, dia dilempar ke slave 1, terus dia ngakses lagi dilempar ke slave 2, dan seterusnya seperti itu guys ya. Jadi kita ensure, kita yakinkan bahwa untuk yang server masternya ini dia tidak kehabisan resource ya guys, untuk dia menangani request-request dari klien-klien yang ada di public internet. Oke guys, sangat mudah bukan? Jangan lupa di subscribe di channel Tenno DJ ini supaya ilmu kita bertambah terus ya guys ya. Semangat guys, sampai jumpa lagi.